والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Baik, insyaallah yang membaca pertama ini dipersilakan. Silakan yang pertama bacain. Ya, Ibrahim. Bismillah. Qala syarih bismillah. Wa hadza mansusul Imam Ahmad. Sebentar. Wa hadza mansusul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ma'anna madhhabahu khilafu dzalika. Lakin mansusahu alladhi nassa alaihi huwa sahsiyan anna hadha jaizun. Idzan talah khosol ana man shalla faridatan khalfa man yusalli faridatan fajaizun. Man shalla faridatan khalfa man yusalli nafilatan fiha khilafun. Man shalla nafilatan khalfa man yusalli faridatan jaizun qawlan wahidan. Al-mas'alatu tsalitsatu fi jinsi salati hal yushtaratu an tattafaqa salatul imami wal ma'mumi fi naw'i salati ay zuhrun. Sebentar. Bukan yajibu an tattafaqa, bukan. An tattafiqa. Sebentar. Tafa'ala ya tafa'alu, bukan ya tafa'alu, Ustaz. Bukan, ini wazan ifta'ala. Ifta'ala, Ustaz. Ifta'ala ya fa'ilu. Baik, Ustaz. Hal yustaratu an tattafiqa salatul imami wal ma'mumi fi naw'i salati ay zuhrun ma'a zuhrin wa asrun ma'a asrin wa hakadha amla. Al-jawab fi hadza aidan khilafun fa minal ulama'i man qala yajibu an tattafiqa salatani fa yusalli adh-dhuhra khalfa man yusalli adh-dhuhra wa yusalli al-asra khalfa man yusalli al-asra wa yusalli al-maghriba khalfa man yusalli al-maghriba wa yusalli al-isya'a khalfa man yusalli al-isya' wa yusalli al-fajra khalfa man yusalli al-fajra wa hakadha li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Wa minal ulama'i man qala la yushtaratu fayajuzu an tusalli al-asra khalfa man yusalli adh-dhuhra awid dhuhra khalfa man yusalli al-asra awil asra khalfa man yusalli al-isya. Li'anna al-i'timama fi hadhihi al-hali la yata'atharu. Wa idza jaza an yusalli al-fariidata khalfan nafilati ma'a ikhtilafil hukmi fakadzalika ikhtilaful ismi la yadurru wa hadzal qawlu asahhu. Fa idza qala qailun hadartu li salatil isya'i ba'da an udzina walamma uqimatis salatu tadzakkartu annani shallaitu adh-dhuhra bighairi wudhu'in fa kaifa usalli adh-dhuhra khalfa man yusalli al-isya' naqulu lahu udkhul ma'al imami wa shalli adh-dhuhra anta niyatuka adh-dhuhru wal imamu niyatuhul isya' wala yadurru innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa amma qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama
innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi fala takhtalifu alaihi. Falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi fin niyati li'annahu fassala wa bayyana faqala fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u ay tabi'uhu wa la tasbiquhu wa kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duhu ba'dun. Sampai situ Ustaz. Ana terjemahkan ya Ustaz. Iya. Ustaz masih ada kan Bu Adelin? Iya, masih ada. Ini ada suaranya mungkin kecil. Ana artikan Ustaz. Wahada mansus, dan ini adalah nas dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ma'anna, padahal madhab beliau itu menyelisihi hal itu. Akan tetapi, nas beliau, nas alaihi wasahsin, maksudnya nas beliau secara pribadi adalah bahwasanya ini boleh. Maka kita Mansus itu bisa diartikan apa ya? Ditetapkan, sesuatu yang ditetapkan. iya, nas ya, nas. Nas yang ditetapkan. Nas yang ditetapkan beliau secara pribadi ini bahwasanya ini boleh. Maka idzan tahatalah khosal. Ya Ustaz. Ya teruskan. Maka kita simpulkan sekarang orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat fardu hukumnya boleh. Kemudian orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah di dalamnya ada khilaf. Yang ketiga, apa ini? ya Ustaz. Ya, yang kedua ini yang sholat fardu di belakang sholat sunnah kan ada khilaf ya. Ya, ada khilaf. Yang raja apa ini hukumnya? Boleh atau enggak? Ustaz suaranya putus-putus di Anam. Afan ya? Bentar, anak keluar dulu ya kalau gitu ya. Ya, tamam. Bentar, anak keluar dulu. Bentar, anak keluar dulu ya. Gimana ini sudah lancar suara Ana? Tamam, alhamdulillah. Wadih. Baik, ini yang kedua kan orang yang sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah di dalamnya itu ada khilaf ya kan? Nah ini yang rojih apa ini? Yang sahih, yang rojih boleh nggak ini? Yang rajih nggak boleh Ustaz. Yang rojih boleh ini ya. Bagaimana penjelasan yang sebelumnya itu? Di atasnya itu. Oh, nah. Misalnya sholat nafilah boleh? Iya, betul Ustaz, boleh. Ya, jadi kan. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu, hukumnya boleh dengan satu pendapat. Satu pendapat ini sepakat ya, jadi sepakat ya. Satu pendapat maksudnya sepakat ya, nggak ada khilaf. Ya, tidak ada khilaf. Oh, masalah ya, masalah ya. Ya. Kemudian masalah yang ketiga tentang jenis sholat. Apakah disyaratkan agar sholat imam dan makmum sama dalam jenis sholatnya, yakni zuhur dengan zuhur. Yakni zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, dan seterusnya, ataukah tidak? Maka jawabnya, dalam hal ini juga terdapat khilaf di antara ulama. Ada yang berkata, wajib bagi kedua sholat itu sama.
Maka ia sholat duhur di belakang orang yang sholat duhur, dan sholat asar di belakang orang yang sholat asar, dan sholat maghrib di belakang orang yang sholat maghrib, dan sholat isya di belakang orang yang sholat isya, dan sholat subuh di belakang orang yang sholat subuh, dan seterusnya. Li'anna Nabi, ya, karena Nabi bersabda, inna maju'ila, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Dan di antara ulama ada yang berkata, la yushtarotu, tidak disyaratkan. Maka boleh engkau sholat asar di belakang orang yang sholat duhur, atau sholat duhur di belakang orang yang sholat asar, atau sholat asyar di belakang orang yang sholat duhur. Atau sholat duhur di belakang orang yang sholat asar. Atau sholat asar di belakang orang yang sholat isya. Karena bermakmum dalam kondisi ini tidak terpengaruh, tidak mengapa gitu, Sat. Wa idza jaza, dan jika boleh sholat fardu, jika boleh sholat fardu di belakang sholat sunnah, padahal hukumnya berbeda, maka demikian pula perbedaan nama sholat tidak mengapa. Dan wahadzal qaulu ashahu, dan pendapat ini yang lebih sahih. Ya, Ustaz. Fa idza qala, maka jika ada yang berkata, saya hadir untuk sholat isya setelah azan. Ketika Iqamah dikumandangkan, aku ingat bahwa aku sholat zuhur tanpa wudhu. Maka bagaimana aku sholat zuhur di belakang orang yang sholat isya? Nakulu, maka kita katakan kepadanya, masuklah engkau bersama imam dan sholatlah zuhur. Engkau berniat zuhur dan imam berniat isya, dan itu tidak mengapa. Sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Wa ammal qaulu Nabi, adapun sabda Nabi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Maknanya bukan jangan berbeda dalam niat. Karena beliau telah merinci dan menjelaskan. Lalu beliau bersabda, fa'idha kabbaro, jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia sujud, maka sujudlah. Dan jika dia bangkit, maka bangkitlah. Maksudnya, ikutilah ia dan jangan mendahuluinya. Dan perkataan Rasulullah SAW sebagian menjelaskan sebagian yang lain. Halas, Ustaz. Ini kelanjutan hadisnya ya, inna majmu'ul man tamabbi fala takhfid fala idza kabbara fakabbir. Itu penjelasan dari inna maju ilal imam li yutamma fala takhtalifu. Santai ya. Tema berikutnya sedikit sekali ini. Ustaz, Urwah. Silakan Urwah. Bismillah. Wa hadzal bahthu yufarraqu alaihi bahsun akharu idza ittafaqatis salatani fil adadi wal hay'ati wala iskala fi hadha mislu dhuhrin khalfa asrin al adadu wahidun wal hay'atu wahidatun hadha la iskala fihi. Lakin idza talafatis salatani bi an kanat salatul ma'mumi rak'ataini wal imami arba'an au bil aksi awil ma'mumi salasan wal imami arba'an au bil aksi fanaqulu in kanat salatul ma'mumi aktsara
fala iskala mithlu rajulin dakhala al-masjida yusallil maghriba walamma uqimatis salatu dzakara annahu shallal asra bila wudu'in fahuna sara alaihi salatul asri naqulu udkhul ma'al imami biniyati salatil asri fa idza sallama al imamu fa innaka ta'ti biwahidatin lita timma lakal arba'a wa hadha la iskala fihi amma idza kanat salatul imami aktsara min salatil ma'mumi fa hadha naqulu in dakhala al ma'mumu fi raq'ati tsaniyati wa ma ba'daha fala iskala wa in dakhala fi raq'atil ula fa hina idzin ya'til iskalu wal numatsil idza ji'ta idza ji'ta wal imamu yusallil isya'a wa hadha yaqa'u katsiran fi ayyamil jumu'ah ya'til insanu minal baiti wal masjidu jami'un lil matari wa ma asbaha dzalika fa idza jaa wajadahum yusalluna al isya'a lakin wajadahum yusalluna fi raq'ataini akhirataini naqulu udkhul ma'ahum biniyatil maghribi sallir raq'ataini wa idza imamu ta'ti bi raq'atin wala iskala wa idza ji'ta wa wajadtahum yusalluna al-isya al-akhirata lakinnahum fi raq'ati tsaniyati naqulu udkhul ma'ahum biniyatil maghribi wasallim ma'al imami wala yadurru li'annaka ma zitta wala naqasta hada aidan la iskala fihi wa inda ba'din nasi fihi iskalun yaqulu idza dakhalta ma'ahu fi raq'ati tsaniyati thumma jalasta fi raq'atil lati hiya lil imami tsaniyati wa hiya lakal ula fatakunu jalasta fil ula litashahhudi. Kalau Ustaz. Apa Ustaz suaranya di sini kedengarannya pelan sekali. Terus kalau diartikan dulu. Dan pembahasan ini menjadi cabang darinya pembahasan yang lain. Jika dua sholat bersesuaian dari jumlah dan kondisinya, maka tidak ada masalah di dalam hal ini. Misal, zuhur berada di belakang asar. Jumlah dan keadaan ini satu. Ini tidak ada masalah padanya. Hayanya sama. Satu itu maksud sama ya. Kalau ada dua wahid, jumlahnya sama, hayanya bentuknya juga sama. Ini nggak ada iskal. Ya Ustaz. Akan tetapi jika dua sholat berbeda, bahwa keadaan sholat makmum 2 rakaat dan imam 4, atau sebaliknya, atau sholat makmum 3 rakaat dan imam 4 rakaat, atau sebaliknya, maka kami katakan jika sholat makmum lebih banyak maka tidak ada masalah. Misal seorang laki-laki masuk masjid dan sholat maghrib, tatkala sholat diiqomahkan, dia teringat bahwasanya dia sholat asar tanpa wudu, maka di sini berubah atasnya menjadi sholat asar.
suara. Ada dengar. Ya, teruskan. Kemudian kami katakan, masuklah bersama imam dengan niat sholat asar. Dan jika imam mengucapkan salah, maka sesungguhnya engkau melakukan satu rokaat untuk menyempurnakan bagimu itu rokaat yang keempat. Ya, teruskan. Kalau Dan dia ini tidak ada masalah padanya. ini kan dia sholat asar kan. Terus amma idza kanat Adapun jika keadaan sholat imam lebih banyak dari sholat makmum, maka dalam hal ini kami katakan, jika makmum masuk pada rokaat kedua, apa ini Ustadz, fama ba'daha, maka tidak ada rokaat setelahnya, apa? maka ini Fama ba'daha itu apa yang setelahnya nggak ada masalah. Apa yang setelahnya nggak ada. Apa yang setelahnya itu tidak ada masalah. Dan jika dia masuk pada rokaat yang pertama, wahina idin yati iskalin, maka ketika dia mendapatkan masalah. Ya, karena ketika itulah baru datang masalah. Kenapa? Karena sholatnya imam ini kan lebih banyak daripada makmum kan. Nah, kita ambil contoh di sini. Wal numasil. Wal numasil, kita mengambil contoh, jika imam itu fajita, dan jika engkau datang dan imam sholat isya, dan hal ini Sebentar. Kalimat ini idza jita wal imamu yusallil isya. Ini wawunya waw apa ini? Kamu perhatikan dulu. waw hal Ustaz, dan imam sedang sholat isya, dan hal ini banyak terjadi pada hari-hari Jumat. Dan ini yaqau katsiran, sering terjadi fi ayamil jam'i, pada hari-hari ketika menjamak sholat. Jadi ada dalam kita ada beberapa keadaan yang dibolehkan menjamak ya, diantaranya ketika hujan, ketika safar, ini boleh menjamak. Maka di sini beliau mendatangkan contoh, jika engkau datang sementara imam sedang sholat isya, ya, dan ini sering terjadi di hari-hari ketika menjamak sholat. Ya. Terus, ya atil insan, seorang insan datang dari rumahnya, dan masjid itu adalah masjid jami. Masjidnya itu maksudnya adalah orang-orang yang di masjid ini. Jamaah masjid ini mereka menjamak karena hujan atau yang semisal itu. Jadi ini kalau dalam syarat kita itu kan ketika hujan, misalnya hujan itu maghrib ya, jamak. Nah, ini contohnya seperti itu. Dia datang dari rumah, sementara orang di masjid ini menjamak karena hujan. Nah, terus kan faidah ja'a. Maka jika dia datang dan mendapati mereka sholat isya, bahkan dia mendapatkan mereka itu sholat pada rakaat yang terakhir, kita katakan masuklah bersama mereka dengan niat sholat maghrib, sholatlah 2 rakaat. Dan jika sebentar. Ini rakaataini akhirataini bukan pada rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir ya, 2 rakaat yang terakhir. Berarti rakaat ketiga dan keempat. Baik, diulangi lagi coba. Fa idza jaa wajadahum yusalluna al-isya lakin wajadahum yusalluna fi raka'atainil akhirataini. Dan diartikan kembali. Mendapati mereka. Diartikan kembali. Fa idza jaa wajadahum. Dan jika dia datang dan mendapatkan mereka sholat isya, bahkan dia mendapati mereka sholat pada rakaat yang 2 rakaat yang terakhir, 2 rakaat yang terakhir,
kita katakan masuklah bersama mereka dengan niat sholat maghrib. Sholatlah 2 rakaat. Dan jika imam mengucapkan sholat, engkau telah mendapatkan 1 rakaat dan tidak ada masalah. Ya, salah, bukan gitu. Bagaimana Ustaz? Enggak, sholat engkau 2 rakaat bersama imam ya. Kan imam kan di rakaat ketiga dan keempat kan, 2 rakaat terakhir, maka sholat engkau bersama mereka, bersama imam, dia 2 rakaat. Nah, kalau imam salam, maka engkau ta'ti bi rakaatin, engkau datangkan 1 rakaat lagi supaya engkau 3. Karena engkau kan maghrib, sementara imamnya isya. Gitu ya. Nurul Ustaz Sholih dan wa idza salama al-imamu. Oh, engkau mendatangkan 1 rakaat dan tidak masalah, dan ini tidak wala iskal dan tidak masalah. Tidak ada masalah di dalam permasalahan ini. Kemudian sini wa idza jita. Dan jika engkau datang dan engkau mendapatkan mereka sholat isya yang akhir, lakinnahu bahkan mereka pada Ustaz? Akan tetapi mereka akan tetapi mereka pada rakaat yang kedua kita katakan masuklah bersama mereka dengan niat sholat maghrib dan salim dan ucapkanlah salam bersama imam dan ini tidak memudaratkanmu karena sesungguhnya engkau tidak menambah dan tidak juga mengurangi. Dan ini juga tidak ada masalah di dalamnya. Wa inda ba'dinasi, dan di sisi sebagian manusia kepadanya itu terdapat masalah. Enggak itu kalau secara bahasa aku di sisi ya. Cuma kalau di sini inda ba'dinas, menurut sebagian manusia di dalam itu ada iskal. Menurut sebagian manusia indah. Jadi kalau ada kata indah, indal ulama, indah ba'dinas, indal fuqaha, itu bisa kita artikan menurut ya. Menurut sebagian manusia, menurut para ulama, menurut para ahlul fikih, seperti itu. Walaupun indah ini artinya adalah di sisi ya, tapi nggak harus kita artikan di sisi atau semisalnya. Tapi indah ini kita kadang bermakna ya kita artikan menurut ya, enaknya menurut sebagian manusia. Baik, teruskan. Wa inda ba'dinas, dan menurut sebagian manusia padanya itu terdapat masalah. Yakulu manusia itu berkata, ini kembali ke manusia Ustaz, yakulu di sini. ini Afan videonya Yakulu dia berkata, jika engkau videonya ini kelihatan ini Afan ya. Dan idza jita, dan jika jika engkau masuk bersama imam pada rakaat yang kedua, kemudian engkau duduk pada rakaat apa ini Ustaz? Muatnya pada rakaat. Pada rakaat yang dia itu Ustaz. Adalah rakaat kedua. Pada rakaat tersebut untuk imam yang kedua. Dan rakaat tersebut bagimu adalah yang pertama. Maka watakunu maka engkau duduk pada rakaat pertama untuk tasyahud. Ya, ini kan malah menurut makmumnya kan berarti kan dia rakaat pertama tasyahud ya kan. Nah, nakulu kita katakan
Teruskan, silakan Ummu Urwah. Sudah Ustadz, sampai situ saja. Uktiwati Ustaz. Sekarang Uktiwati. Sekali ini sebenarnya. Tapi Uktiwati teruskan Uktiwati. Nanti kita Ya, Afwan Ustadz, sebelumnya suaranya Ustadz kecil sekali. Bagaimana suara Ana? Jelas? Halo? Jelas, Uktiwati jelas. halo, Ya, Uktiwati. ya Silakan. Ustadz. Bismillah. Naqulu hadza la yadurru alasta idza dakhalta ma'al imami fi salati dhuhri fi rak'ati tsaniyati fal imamu sawfa yajlisu litashahhudi wa hiya lakal ula. Halo Ustadz. Ada. Ya Ustadz, suaranya tidak kedengaran. Om Adelin, suara saya jelas kalau? Jelas suara Jelas, suara Ustaz ini baru kelihatan. suara Ana jelas ini. Ya, Ustaz jelas. Tapi di Ana suaranya Ustadz jauh, tidak kedengaran. Saya Ana keluar dulu kalau gitu ya. Coba Ana keluar dulu. Naqulu hadza la ya. Gimana nih sekarang suara Ana jelas? Halo. Ya Ustadz, jelas. Baik. Ayo dibaca lagi. Naqulu hadza la yadurru alasta idza dakhalta ma'al imami fi salati dhuhri fi rak'ati tsaniyati fal imamu sawfa yajlisu litasahhudi wa hiya lakal ula. Hadza nafsuhu wala iskala. Wa innamal iskalu idza ji'ta ilal masjidi wa wajadtahum yusallunal isya'a wa hum fi rak'atil ula wa dakhalta ma'ahum fi rak'atil ula. Hina idzin satu salli salasan ma'al imami wal imamu sayakumu lirabi'ati famadza tasna'u? Halo Ustaz? Ya, teruskan ya, terus. In kumta ma'ahu zitta rak'atan Salaita arba'an wal maghribu salasun la arba'un wa in jalasta takhallafta anil imami famadza tasna'u? Naqulu
ijlis. Wa idza kuntu turidu an tajma'a fanwi. Wa idza kunta turidu. Wa idza kunta, ya Ustaz bagaimana? Ya, kunta. Ya, bukan. kunta. Wa idza kunta? Iya, kunta turidu. Wa idza kunta turidu an tajma'a fanwi mufaraqatal imami. Faraqatal imam. Wa iqra'it tahiyatu wa sallim. Disambung. Hamzanya hamzah wasal. Waqra. Waqra'it Mm-mm. waqra'it tahiyatu wa sallim. Tahiyati. Waqra'i tahiyati. Waqra. Dan bacalah at-tahiyat. Wasallim dan salamlah. Tahiyat itu maf'ulun bih ya. Oh iya, jamak. Waqra'i tahiyati. Waqra'it tahiyati wa sallim. Summa udkhul ma'al imami fima baqiya min salatil isya'i. Li'annaka yumkinu an tudrikahu. Terus Amma idza kunta la tanwi Amma idza kunta la tanwil jam'a au mimman la yahiqqul lahul jam'u fa innaka fi hadhil hali mukhayyar. apa ini? Mukhayyarun. Benar Ustaz, mukhayyarun. Mukhayyarun. Ya Ustaz? Ya, benar, mukhayyarun sebagai apa ini? Sebagai apa? Dia mubtada. Enggak, sebagai khobar dari inna fa innaka mukhayyarun gitu aslinya ya. Fa innaka fi hadhil hal mukhayyarun. Sungguhnya engkau dalam keadaan seperti ini mukhayyar, boleh memilih. In syitta fajlis litashahudi wantaziril imama hatta yukmila rak'ata wa yatasahhada wa tusallim ma'ahu. Wa in syitta fanwil infirada wa tasahhada wa sallim. Hadza alladhi dzakarnahu huwal qawlur rajih wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Wa niyatul infiradi huna li darurati li annal insana la yumkinu an yazida fil maghribi ala salasin fal julusu li daruratin syar'iyatin wala ba'sa bihadza wa mimma yadkhulu fi qawlihi wa tuqimas salata arkanus salati wal arkanu hiya al-a'malul qawliyatu awil fi'liyatu lati la tasihhu salatu
illa biha wala taqumu illa biha. Sudah Ustaz artinya. Eh, Kami berkata, hal ini dia tidak Kita kata merugikan. hada la Lalu yadur, ini nggak membahayakan, ini nggak mengapa gitu. Ini nggak masalah ya. Ini kan masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Jika engkau masuk bersama imam pada rakaat kedua, kemudian engkau duduk di rakaat yang itu menjadi rakaat kedua bagi imam, sementara dia rakaat pertama bagi kamu, maka engkau menjadi duduk di awal, di rakaat awal untuk tasyahud, ya kan itu. Nah, naqulu kita katakan hada la yadur, ini enggak mengapa. hal ini tidak mengapa. Jika kamu masuk bersama imam di dalam sholat zuhur pada rakaat yang kedua, kemudian imam dia akan duduk untuk tasyahud awal. Sedangkan yaitu rakaat yang kedua tersebut adalah rakaat yang pertama untuknya. Hada nafsu, ini semakna, ini serupa. Hada nafsuhu, ini permasalahan ini sama seperti yang sebelumnya. Hada nafsu, ini permasalahan ini seperti permasalahan sebelumnya. Jadi maksudnya dia mencontohkan ketika engkau sholat duhur, ya kan, engkau masuk di rakaat kedua. Nah, ketika imam itu duduk untuk tasyahud, bukankah engkau juga ikut duduk tasyahud, ya kan? Padahal itu rakaat pertama bagi kamu. Nah, di sini kan menurut sebagai manusia ini iskal, ya kan? Ini nggak mengapa, fala iskala. Wa nama iskal, hanya saja iskal itu. Baik, teruskan. Sesungguhnya iskal itu hanyalah jika kamu datang ke masjid lalu engkau mendapati mereka sementara sholat isya. Mereka sedang sholat isya. Dan mereka berada pada rakaat yang pertama. Lalu kamu masuk sholat bersama mereka pada rakaat yang pertama. Ketika itu, ya Ustadz, ya betul, teruskan. Ketika itu kamu akan sholat sebanyak 3 rakaat bersama ya, imam. dia akan sholat maghrib kan, yang makmumnya ini ingin sholat maghrib, sementara imamnya itu mau sholat isya 4 rakaat. Nah, ini jadi masalah. Yang ada iskal, ada kerepotan, ada kerancuan di benak kita gitu ya, maksudnya di pikiran kita, ada iskal di antara kita ini. Nah, terus wal imamu, Sedangkan imam dia akan berdiri atau bangkit untuk rakaat yang keempat. sementara kalau di rakaat ketiga mau sholat maghrib sudah dapat 3 rakaat, imam bangkit untuk rakaat yang keempat. Nah, apa yang akan kamu lakukan ketika itu? Apa yang akan engkau lakukan? Nah, kalau kamu jika kamu berdiri bersama imam tersebut, maka kamu telah menambah 1 rakaat. Kamu telah sholat sebanyak 4 rakaat dan sholat maghrib itu adalah 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Sementara, ya wawanya ini kan waw haliyah, kalau ada wawanya kita kan sementara aja ya. Sementara atau sedangkan sholat maghrib itu 3 rakaat, bukan 4, laisa arba'an, bukan 4 ya, bukan 4 rakaat. Ini kalau kamu bangkit bersama imam, berarti engkau nambah rakaat. Wa in jalasta, jika kamu duduk, maka kamu akan tertinggal dari imam. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kami mengatakan, duduklah. Duduklah, dan jika kamu ingin menggabungkan sholat, antajma, jika engkau ingin menjamak sholatnya, maka berniatlah untuk memisahkan diri dari imam. Begitu ya? Ya benar, kalau engkau ingin menjamak maka niatkanlah berpisah dari imam di rakaat yang ketiga terakhir tadi ya. Waqra dan lalu bacalah tahiyat dan salamlah.
Kemudian setelah itu, Kemudian kamu masuk sholat bersama imam pada apa yang masih tersisa dari sholat Isya tersebut. Karena sesungguhnya kamu kemungkinan bisa menyusulnya. bisa mendapatkan sholatnya imam tersebut, ya, bisa imam ya. Berarti kemungkinan besar nanti ketika kamu habis salam, mungkin imam sedang ruku atau mungkin sedang sujud di rakaat keempat. Kamu bisa menyusulnya, bisa mendapatkannya. Ini kalau memang engkau meniatkan jamak ya. Nah, amma idza kunta, Adapun jika kamu tidak berniat untuk menjamak sholat tersebut ataukah atau kamu bukan orang yang ini kan kunta, amma idza kunta latanul jam'a au idza kunta atau kamu orang yang tidak ingin yang menjamak. ya, jadi jika engkau tidak meniatkan jamak atau engkau bukan orang yang termasuk berhak untuk menjamak, nggak boleh menjamak, ya, tidak berhak untuk menjamak, fa innaka, Maka sesungguhnya kamu dalam hal ini adalah orang yang bebas untuk memilih. boleh memilih, bukan ya, memilih pilihan, boleh memilih. Ya Ustadz, suaranya jauh Ustadz. Iya, ini gimana? Fa innaka fi hadhil hal mukhayyarun. Sungguhnya engkau dalam keadaan seperti ini tuh mukhayyar, boleh memilih atau boleh memiliki pilihan atau memiliki pilihan ya. Boleh memilih. In syi'ta, Jika kamu ingin duduk enggak, untuk jika kamu ingin maka duduklah. Jika kamu ingin maka duduklah untuk tasyahud dan tunggulah imam sampai dia menyelesaikan rakaatnya. Menggunakan rakaat yang satunya lagi, yang keempat, Iya, ya. Sampai dia menyempurnakan rakaat yang terakhirnya, yang keempat, ya kan? Terus, dan dia imam ini tasyahud, dan dia tasyahud dan salam bersamanya. dan kamu salam bersamanya. Jadi, wa'tadiril imam, dan tunggulah imam sampai dia menyempurnakan rakaat yang keempatnya dan dia bertasyahud, lalu tusalim ma'ahu, kamu salam bersama imam. Ini pilihan yang pertama. Wa in syi'ta, Dan jika kamu ingin bersendirian, maka niatkanlah tasyahud dan salam. ya, wa in syi'ta fanwil infiroda. Kalau engkau pengen, kalau engkau mau ya, maka niatkanlah, kamu boleh berniat untuk infirod, sholat sendirian. Pada rakaat yang ketiga ya, yang kamu maghrib, dan engkau bertasyahud lalu salam. Jadi gini, misalnya gini, saya mau sholat maghrib, sementara si imam sholatnya isya. Kita sama-sama dia masuk di awal dia di takbiratul ihram, sama-sama takbiratul ihram. Kemudian di rakaat ketiga, saya kalau pilihan kedua ini, di rakaat ketiga saya duduk tasyahud, saya meniatkan berpisah dari imam sendiri, dan saya bertasyahud dan saya salam sendiri. Ini pilihan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, ketika engkau tasyahud terakhir yang di rakaat ketiga, kamu tunggu imam sampai imam menyempurnakan rakaat yang keempatnya, lalu imam bertasyahud dan engkau salam bareng imam. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang keduanya, engkau boleh memisahkan diri, infirad, bersendirian, maksudnya sholatnya sendiri gitu, niatkan sholat sendiri, engkau tasyahud dan engkau salam. Di rakaat yang ketiga ya, ini di rakaat yang ketiga untuk sholat maghribnya ya, karena kan sholat saya dengan sholat imam berbeda. Mafhum ini? Masih bingung Ustaz. Misalnya ini kamu sama Urwah. Urwah jadi imam. Dia sholatnya isya, Urwah niatkan sholat isya. Sementara kamu maghrib, kan gitu. Ini keadaannya seperti itu ya. Kemudian Urwah takbiratul ihram, kamu juga takbiratul ihram kan gitu. Nah di rakaat ketiga, kan kalau kamu di rakaat ketiga kan si imam bangkit untuk menambah rakaat yang keempat kan.
Ya. Nah, sementara kalau ikut bangkit bersama imam berarti engkau nambah. Maka ketika itu apa yang kau lakukan kan? Maka engkau duduk. Nah, dalam dudukmu ini kamu punya dua pilihan. Kamu berniatkan sendiri, salat sendiri, kamu tasyahud dan kamu salam. Ya, ini kalau kamu nggak niat jamak ya, kalau nggak niat jamak, kamu bersendirian lalu salam. Nah, kalau pilihan keduanya, kamu tetap duduk terus tasyahud ya dan menunggu imam, menunggu Urwah sampai dia rakaat keempat, lalu Urwah tasyahud dan mengucapkan salam, lalu kamu ikut mengucapkan salam. Ini kalau kamu tidak meniatkan jamak. Jadi kalau nggak niat jamak, kamu punya dua pilihan. Ya, kamu tunggu imam di rakaat keempat nanti salamnya bareng, atau kamu niatkan sendiri, sholat sendiri di rakaat ketiga itu. Infirad, sholatnya sendiri, memisahkan diri, engkau tasyahud dan engkau salam. Ini kalau kamu nggak niat jamak. Nah, kalau kamu niatkan jamak, tadi yang pertama, maka engkau duduk. Engkau duduk, tetap duduk dalam ketiga itu duduk, tasyahud, dan meniatkan untuk memisahkan diri dari imam. Dan engkau membaca tahiyat, lalu salam sendiri. Oh ya, paham Ustaz. Masuk, setelah itu kamu masuk ke Urwah, ke imam itu kalau mau jamak ya, untuk sholat isya. Iya Ustaz, Nah, paham. ya. Hadalladzi, ini yang Ini yang kami mengingatkannya, sebutkan, karena sebutkan kami sebutkan adalah adalah al-qaul rajih, perkataan yang rajih. Ya Ustaz, suaranya jauh lagi Ustaz. tidak jauh, tidak terbatas sama mikrofon. Masih jauh ini? Nah, ini sudah jelas. Nah, hada alladzi dzakarnahu huwal qaul rajih. Ini yang kami sebutkan di atas tadi ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wahwa, dan itu juga adalah pendapat ikhtiyarus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus waniyatul infirad, teruskan kamu. Dan niat bersendiri di sini karena darurat. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia dia tidak mungkin dapat menambah pada salat maghrib atas 3 rakaat. Ya, menambah di atas 3 rakaat ya. Nah, mungkin jadi 4 ya kan. Al-julusu Lidururatin al-julus. maka mereka duduk karena apa Ustaz? Al-julus maka duduk ya. Di sini itu untuk darurat syar'i. Karena darurat yang syar'i. Oh, duduknya tadi itu. Ya, duduknya itu karena darurat syar'i. Darurat yang syar'i, darurat yang dibenarkan. Wala ba'sa bihadza. Dan hal ini tidak mengapa. Terus wa mimma, Lanjut Ustaz. ya teruskan wa mimma yadkhulu. Dan dari apa yang dia masuk di dalam perkataannya. Dan di antara, itu aja, mimma, di antara perkara yang masuk dalam sabda Nabi wa tuqimas shalah adalah arkanus shalah. Maka dirikanlah sholat. Rukun sholat. Enggak, coba kamu artikan lagi. Coba kamu artikan lagi. Wa mimma yadkhulu fi tuqimas shalah arkanus shalah. Baik, saya tanya dulu ini, arkanus shalah, arkanu sebagai apa ini arkanu? Dia marfu ya. Sebagai apa ini?
Halo? Iya, halo. Sini saya tanya, itu yang arkanus sholat, arkanus sebagai apa ini? Arkanu tidak tahu Ustaz. Ya, jadi perhatikan seperti ini ya. Wa mimma yadkhulu fi qawli wa tuqim masalah arkanus sholat. Arkanus sholat sebagai apa ini yang siapa yang tahu ini? Coba yang lainnya. Mubtada. Mubtada mah. Ya, ini mubtada muakhar ya. Khobarnya adalah mimma. Ya, Nah, dan dari apa-apa atau di antara perkara yang masuk, yang perkara tersebut masuk dalam sabda Nabi waktu qimah sholat adalah arkanus sholat. Ya, kalau mau mengartikan mubtadanya dulu boleh juga. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat adalah mimma, termasuk dari perkara-perkara yang masuk dalam sabda Nabi waktu qimah sholat. Nah, jadi kita lihatkan ya. Kalau mau dilihatkan di depan juga boleh, wa mimma, dan diantara perkara yang masuk, yang tercakup, yang tercakup dalam sabda Nabi waktu qimah sholat adalah arkanus sholat. Baik, berarti kan? Silakan diartikan lagi. Halo. ya Ustaz. Ya. Ustaz suaranya ini kadang jauh, kadang jelas. Ini jauh ini sekarang. Halo. Ya Suara Ustaz, saya. udah jelas. Iya. Dan dari apa yang masuk pada ucapan dan tunaikanlah sholat. Rukun sholat, dia adalah amalan dengan lisan atau perbuatan yang tidak benar sholat kecuali dengannya. Dan tidak ada sholat kecuali dengannya. Halo Ustaz, begitu Ustaz? Hah? Gimana ini? Jauh suaranya? Masih? Jelas. Ya Allah. Diulang lagi Ustaz? Halo. Ya Ustaz, Ana ulang lagi. Tidak bisa. Ya, suara Ana jauh nggak ini? Kedengaran nggak suara Ana? Ya Ustaz, kadang jauh, kadang jelas. Untuk yang lainnya gimana ini? Yang lainnya suara Ana jauh nggak ini? Suara Ustadz aman sih di sini. Aman ya? Aman. Aman, berarti yang lainnya. Nah, jadi wa mimma, dan diantara mimma, kalau ma ini ukhtiwati ya. Ma ini dulu waktu kita mengartikan pertama kali kita belajar bahasa Arab itu mengartikan apa-apa. Nah, cuma enaknya ma itu bisa kita artikan perkara atau sesuatu ya, sesuatu atau perkara. Wa mimma yadkhulu fi qawlihi wa tuqimas shalah arkanus shalah. Wa mimma, dan diantara perkara atau diantara sesuatu yang masuk ke dalam sabda Nabi wa tuqimas shalah, ya sabda Nabi ini adalah rukun-rukun salat. Jadi rukun-rukun salat ini masuk dalam sabda Nabi wa tuqimas shalah. Wal arkanu, dan rukun-rukun salat adalah amalan-amalan qauliyah, amalan-amalan yang bersifat ucapan, awil fi'liyah, atau amalan-amalan yang bersifat perbuatan yang la tasihhu sholatu illa biha, yang enggak sah salat kecuali dengannya. Wala taqumu illa biha, dan tidak tegak salat tersebut kecuali dengannya. Fa min dzalika, ini siapa yang baca ini? Ana Ustaz. Ya, silakan Ummu Lesma, Ibu Lesma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika takbiratul ihrami. An yaqulal insanu inda dukhuli fi sholati. Allahu akbar. La yumkinu an tanaqida sholatu illa bidzalika. Walau nasyal insanu takbiratal ihrami.
ja'a wa waqafa fi safi thumma nasiya wa syara'a fil qiraati wa shalla fa salatuhu ghairu sahihatin wa ghairu munaqidatin itlaqan li'anna takbiratal ihrami la tanaqidu salatu illa biha. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin allamahu kaifa yusalli qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir fala budda minat takbiri wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mudawaman ala dzalika wa min dzalika aidan qiraatul fatihati wa inna qiraatal fatihati ruknun la tasihus salatu illa bihi li qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqra'u ma tayassara minal Qur'an suratul Muzammil al-ayata wa isruna wa hadha amrun wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal mubahama fi qawlihi ma tayassara wa anna hadha huwal fatihatu fa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitabi wa qala man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi ummil qur'ani fahiya hidajun ay fasidatun ghairu sahihatin fa qira'atul fatihati ruknun ala kulli musalli Musallin, musallin musallat. musallin ya Ustaz. Fa qira'atul fatihati ruknun ala kulli musallin. Ustaz ya keluar, Bu. Tunggu sebentar. Kok hari ini kayaknya jaringannya kacau kali ya? Jaringannya Ustaz. Kalau jaringan bagus. Oh iya. Udah ada. Fa qira'atul fatihati ruknun ala kulli musallin. Bentar, ini tadi Al-imam musallin ini isim apa ini? isim maf'ul. Ustaz, suara Ustaz nggak dengar. Dengar, ini kedengaran sekarang? Iya, kecil kali. Dapol itu sudah besar ini. Iya. Ini udah gitu macet-macet gitu Ustaz, dengarnya terpotong-potong. Oh, mungkin sinyalnya kali ya. Iya Ustaz, kayaknya. Kita ke depan coba. Tapi ini isim mankus ya. Isim mankus itu kalau tidak ada isim alif. mankus. Oh iya ya Ustaz. Tidak ada alif lam dia tanwin. Ya, kalau dengan depannya yang terbuang dan dia ditanwin. Baik, teruskan. Al-imami wal ma'mumi wal munfaridi. Li'annan nususol waradata bidzalika ammatun lam tastasni syai'an. Wa idza lam Al-imami sebagai apa ini? Al-imami wal ma'mumi wal munfarid. Kok dibaca kasroh sebagai apa ini? ya itu bukannya badal dari musallin tadi Ustaz? Badal. Mana Iya. mana? Li'anna nususal waridata Fi dzalika ammatun lam tastasni syai'an wa idza lam yastasnillahu ta'ala wa rasulahu syai'an
fa innal wajibal hukmu bil umumi li'annahu law kana hunaka mustasna la bayyanahu Allahu wa rasulahu kama qala Allah ta'ala wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in suratun nahli tis'in wa samanan. Sebentar, saya mau nanya tadi sebentar. Oh, nanya Ustaz. 12 saja. Lam yastasni ini apa irobnya ini? Ya, lam yastasni fi'il mudhari majzum. Ustaz, Ya. ya. Fi'il mudhari wa alamatu rafihi Wa alamatu jazmihi apa ini? wa alamatu jasmihi mustasna yastasni Yastasni menghapus huruf ilat ya Ustaz. membuang huruf ilat ya. Satu harf ilah ya. Membuang huruf ilat. Kemudian tadi antum baca wa idza lam yastasnillahu ta'ala wa rasulahu gitu ya. Tadi kamu baca seperti itu. Benar? Bagaimana rasulnya ini? Oh, rasuluh harusnya ya Ustaz. Nanti kamu baca rasulahu syai'an. Iya. Nah, Harusnya yang benar apa ini? Yang benar sebagai atof ya. Ini bacanya rasul. Fa innal wajiba al hukmu bil umumi. Li'annahu law kana hunaka mustasna la bayyanahu wa rasuluhu kama qala ta'ala. Walam yarid, kemudian teruskan walam yarid. Udah Ustaz. Udah sampai ya? Dikit-dikit sekali kalian tugasnya ini. Baik, berarti lembar kok. Lumayan. Nggak selembar salah. Setengah lembar ini. Setengah lembar. Dan di antara itu takbiratul ihram. Zalika kembalinya Zalika arkanus sholat ya. Rukun, iya rukun. Di antara rukun sholat adalah rukun-rukun sholat adalah takbiratul ihram. Hendaklah seseorang. Takbiratul ihram sebagai apa ini? Takbiratul. Kamu hirap apa ini? Takbiratul. Kamu mau hirap apa ini? Sudah katakan marfu ya. Kamu mau jadikan apa dia ini? Khobar. Mubtadanya mana? Yang rukun tadi. Terbalik. Mubtadanya itu takbiratu muakhar. Min dzalika ini jar majrur khobar. Oh iya, Ustaz. Ya, jadi kalau seperti ini keadaannya mubtadanya diakhirkan, khobarnya didahulukan ya. Dan di antara rukun salat adalah takbiratul ihram, yaitu ya, diteruskan artinya. Adalah seseorang ketika masuk sholat mengucapkan Allahu Akbar. Tidak mungkin sholat itu terlaksana kecuali dengan itu. Maka seandainya seseorang lupa takbiratul ihram, lalu ia datang dan berdiri di shaf, kemudian ia lupa dan mulai membaca serta sholat, maka sholatnya tidak sah dan tidak terlaksana sama sekali. Karena sesungguhnya sholat itu tidak terlaksana kecuali dengan takbiratul ihram.
Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki dan mengajarinya bagaimana sholat. Beliau bersabda, jika engkau Lirajulin alamahu kaifa yusolli. Alamahu ini jumlah apa ini? Fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, jumlah yang datang setelah isim nakiro, apa i'rabnya? jumlah fi'liyah yang datang setelah isim nakiro. Jumlah yang datang setelah isim nakiro, itu apa namanya? Apa Ustaz ya? Naat ya. Oh iya, naat. Kalau jumlah fi'liyah yang datang setelah isim ma'rifat, itu apa? Hal. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan jumlah, ya, ketika datang setelah isim nakiro, dia naat. Tapi kalau jumlah yang datang setelah isim ma'rifat, dia hal. Maka di sini kita artikan, berkata Nabi SAW kepada seseorang yang dia ajarkan, Nabi ajarkan kepada dia bagaimana untuk sholat, Nabi mengatakan, baik, diteruskan, idza qumta. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Dan Nabi SAW senantiasa melakukan itu. Kalau mudah kamu artikan apa? Kalau mudah minta. Maka labud dan takbir harus adanya haruslah takbir. Oh, hilang suara Ustaz. Ya, dan Nabi SAW mudah waman melakukan itu. Hal tersebut. Dan termasuk itu juga masuk rukun-rukun salat juga, yaitu membaca Al-Fatihah. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah adalah rukun yang sholat tidak sah kecuali dengannya. Berdasarkan firman Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surah Al-Muzammil ayat 20, dan ini umum. Dan Nabi SAW telah menjelaskan yang umum ini dalam sabdanya, dan yang dimaksud dengan apa yang mudah adalah Al-Fatihah. Beliau bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Iya benar. Teruskan. Dan beliau bersabda, barang siapa yang sholat dengan suatu sholat yang ia tidak membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya itu cacat. Maksudnya sholatnya tidak sah. Maka membaca Al-Fatihah adalah rukun atas setiap orang yang sholat, imam, makmum, dan munfarid. Karena dalil yang datang dalam hal ini bersifat umum, tidak mengecualikan sesuatu. Dan jika Allah dan Rasulnya tidak mengecualikan sesuatu, maka hukum asalnya wajib berlaku umum. Karena seandainya ada pengecualian, pasti Allah dan Rasulnya menjelaskan sebagaimana firman Allah, dan kami turunkan untukmu kitab-kitab untuk menjelaskan sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu sebagai penjelas segala sesuatu. Ya, untuk membaca Al-Fatihah sendiri ini para ulama berselisih pendapat ya. Jadi para ulama berselisih pendapat dalam baca Al-Fatihah, terutama untuk makmum. Kalau untuk imam wajib dia baca Al-Fatihah. Kalau makmum, para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, makmum wajib baca juga. Pendapat yang pertama. Pendapat kedua, makmum tidak wajib baca. Nah, pendapat yang tiga pertengahan. Pendapat yang tiga pertengahan, makmum baca surat Al-Fatihah itu ketika di sholat-sholat jahar.
seperti di sholat-sholat yang sir, ya, di sholat-sholat yang sir seperti rakaat ketiga di sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat di sholat isya, itu kan sir bacanya ya imam ya, maka makmum baca Al-Fatihah. Kemudian di sholat asar rakaat ketiga dan keempat ya, isya juga rakaat ketiga dan keempat. Di sholat asar, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat baca Al-Fatihah. Zuhur juga sama. Kemudian di sholat maghrib di rakaat ketiga, di sholat isya di rakaat ketiga dan keempat dia baca Al-Fatihah. Nah, di sholat yang jaharnya dia tidak baca Al-Fatihah. Ini pendapat ketiga, perhatikan saya ulangi sekali lagi. Pendapat yang ketiga, pendapat yang pertama kan ya, pendapat yang pertama wajib makmum ini baca Al-Fatihah di semua sholat, baik sholat jahar maupun sholat sir. Pendapat yang kedua, makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik di sholat jahar maupun di sholat sir. Pendapat yang ketiga, dirinci, makmum membaca Al-Fatihah pada sholat yang sir. Sholat yang sir itu maksudnya ketika imam tidak mengeraskan bacaannya. Berarti dia di sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan keempat tidak membaca Al-Fatihah. Dan dia membaca Al-Fatihah dia membaca Al-Fatihah di sholat yang sir, sholat duhur, asar, kemudian rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya. Kemudian dalam yang jaharnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Misalnya di sholat subuh dia tidak membaca Al-Fatihah, di sholat maghrib rakaat pertama kedua dia tidak membaca Al-Fatihah, di sholat isya rakaat pertama kedua dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang ketiga. Nah, di sini beliau menguatkan pendapat yang pertama tadi itu. Imam baik itu di sholat syir atau di sholat jahar tetap membaca Al-Fatihah. Jadi nanti kalau kalian mendapati di sana ada pendapat lain, kok pendapatnya seperti ini gitu. Di sholat jahar, di saat jahar tidak membaca Al-Fatihah dan di saat syir membaca Al-Fatihah, ini juga ada beberapa seperti itu. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi mungkin ini saja kita cukupkan ya, insya Allah ya. Mafhum ini untuk masalah Al-Fatihah ini ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu perselisihan, yaitu karena memang sisi pandang para ulama berbeda dalam menjelaskan masalah hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Mafhum ini, insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Saya cukupkan sampai sini, kayaknya sudah habis ya, udah 4 orang. Malam yari bin Nabi udah. Malam yari bin Nabi ya. Setelah kita cukupkan, pasti dia ada. Subhanallah bihamdik, syadara lanta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang masih belum jelas, silakan bertanya kalau belum jelas. Ada yang belum jelas? Insya Allah paham Ustaz. Baik, Ana pamit ya kalau gitu ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah khair Ustaz. Khairan, Ustaz.